Halo teman-teman Parlemen Kaum Muda Inklusif untuk Aksi Iklim 2026. Aku Aul dan aku bakal jelasin ke kalian gimana sih panduan temu warga nanti. Jadi pada Parlemen Muda kali ini kita sudah tahu nih tugas dan fungsi kita itu ada beberapa hal. Yang pertama misalnya menjaring suara para warga dalam rangkaian temu warga nanti guna pada akhirnya kita dapat menganalisis aspirasi para warga dan mengusulkan rekomendasi kebijakan sebagai outputnya nanti. Yang dimana seperti yang teman-teman tahu Parlemen Muda akan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pendengar dan kelompok analisis. Aku rasa teman-teman juga udah tahu bahwasanya kelompok masing-masing kelompok itu sudah dibagi, yang mana kelompok baik dari kelompok Gunung Kidul, kelompok Kulon Progo, hingga kelompok Seman itu sudah dibagi menjadi kelompok pendengar dan kelompok analisis. Kita langsung saja masuk kepada panduan temu warga nanti. Jadi seperti yang teman-teman tahu, temu warga ini akan dijadikan sebagai ruang dialog antara parlemen muda dan masyarakat di wilayah rawan bencana supaya pada akhirnya kita dapat mendengarkan pengalaman langsung dari warga lokal mengenai krisis yang mereka hadapi gitu. Yang dimana tujuan utamanya itu ada tiga, mendengarkan, memahami, dan juga menghimpun. Temu warga nanti akan dibagi dalam beberapa bagian nih teman-teman, yaitu kita akan dibagi menjadi tiga bagian utama yang dimana berisikan collaborative reflection selama 15 menit, dialog and deliberation selama 25 menit, dan juga thoughtful exchange selama 30 menit. Yang mana ini merupakan waktu perkiraan yang teman-teman panitia berikan. Kita mungkin akan lebih tahu bagaimana pelaksanaannya ketika kita melaksanakan itu. Lalu, aku masuk ke penjelasan satu persatu dari tahapan yang akan kita lakuin nanti. Yang pertama, collaborative reflections. Jadi, collaborative reflections ini bertujuan untuk pada akhirnya kita bisa membuka ruang aman dan membangun kedekatan kita terhadap warga lokal. Jadi, kita akan membangun pendekatan pertama dulu kepada sesi collaborative reflection ini. Jadi, teman-teman nanti akan berkelompok pendengar, akan bertugas untuk mencatat dan mendengarkan setiap cerita yang nantinya disampaikan oleh warga-warga lokal, yang mana teman-teman kelompok pendengar tidak perlu takut karena kita juga menyiapkan guiding questions di sini sehingga teman-teman punya panduan atau punya patokan ketika teman-teman ingin bertanya dalam melakukan sesi pendekatan. Nah, guiding questionnya seperti apa sudah tertera di PPT yang nantinya akan kita berikan juga nih kepada teman-teman. Next, kita punya dialogue and deliberations. Dialogue and deliberations ini tujuannya itu adalah untuk kita menggali nih bagaimana sih praktek ketangguhan iklim yang sudah dilaksanakan atau dilakukan warga pada faktanya itu seperti apa, realitanya itu seperti apa. Itu di sini kita akan menggali semuanya di sini. Karena di sini nanti kelompok pendengar bertugas untuk mencatat, mendengarkan dan memantik warga lokal agar lebih terbuka untuk berbagi pengalaman mereka gitu. Teman-teman di kelompok pendengar juga tidak perlu takut karena di dialogue and deliberations ini kita juga memberikan guiding questions ke teman-teman sehingga teman-teman sudah mungkin bisa tahu nih apa nih yang perlu ditanyakan atau teman-teman lebih memudahkan teman-teman seperti itu. Next, kita masuk ke tahap thoughtful exchange, di mana di sini kita berusaha menerjemahkan pengalaman warga menjadi pembelajaran dan kebutuhan dukungan kebijakan, yang dimana tugas kelompok pendengar yaitu aktif merangkum, mengklarifikasi, dan menguji pemahaman dengan mengajukan pertanyaan follow up nih. Nah, di sini juga teman-teman dalam sesi thoughtful exchange ini, sama seperti sesi sebelumnya, kita juga menyiapkan guided questions untuk teman-teman, sekiranya jika teman-teman bingung nih harus menanyakan apa, alurnya seperti apa, sehingga teman-teman juga bisa preparation sendiri seperti itu. Namun teman-teman ada catatan penting juga nih dalam pelaksanaan ini semua. Yang mana tiga bagian yang sudah aku coba jelasin tadi tidak harus dilakukan secara kaku teman-teman. Jadi teman-teman pada pelaksanaannya nanti bisa lebih improvisasi sendiri atau bisa lebih tetap mengalir obrolannya lah, intinya seperti itu. Yang penting tujuan akhir temu warga ini adalah untuk mendengarkan pengalaman warga dan menangkap hal-hal yang penting dari cerita mereka gitu. Intinya hal tersebut bisa tercapai, alurnya nanti mau seperti apa, cara teman-teman berbicara seperti apa, itu bisa kembali ke teman-teman. Jadi tidak harus kaku seperti itu.
gitu. Dan juga kelompok pendengar di sini sangat diharapkan untuk mencatat sebanyak mungkin cerita, temuan, dan juga poin penting selama diskusi nanti bersama warga. Yang dimana pencatatan tersebut nanti bisa dilakukan melalui Google Docs yang sudah kita siapkan, teman-teman. Nah, nanti pengisiannya seperti apa, teman-teman bisa menggunakan handphone masing-masing atau mungkin bisa dicatat terlebih dahulu dan nanti dimasukkan ke dalam Google Docs, nanti menyesuaikan kondisi di lapangan. Seperti itu. Yang terakhir, hal yang sangat disarankan untuk dibawa kelompok pendengar, yaitu ada beberapa hal nih teman-teman. Pertama, handphone untuk mengakses Google Docs, catatan cepat, dan koordinasi. Jadi teman-teman diharapkan ya membawa handphone masing-masing supaya kita bisa melihat nih, ke teman-teman ketika melihat langsung, mendapatkan insight, teman-teman bisa langsung mencatat, dan juga teman-teman juga bisa stay di information yang kita berikan lewat grup WA kita. Dan juga teman-teman sangat disarankan untuk membawa power bank karena sesi lapangan nanti kita takutnya hal-hal dapat membuat baterai handphone teman-teman cepat habis dan takutnya juga tidak memungkinkan teman-teman untuk mendapat tempat untuk ngecharge. Jadi sangat disarankan teman-teman untuk membawa power bank. Dan juga kita juga menyarankan teman-teman untuk membawa buku catatan kecil dan pulpen. Yang dimana ini mungkin bisa sebagai jaga-jaga aja nih teman-teman. Kalau misalnya ternyata tiba-tiba di lapangan HP-nya mati dan lain sebagainya. Atau bahkan kalau internetnya bermasalah karena kita nanti kan mau temu warga di desa-desa juga nih teman-teman. Takutnya ketika tidak ada jaringan atau internetnya bermasalah akan menyusahkan teman-teman juga. Dan juga yang selanjutnya itu kita menyarankan teman-teman bawa botol minum, tas kecil yang ringkas dan memudahkan teman-teman untuk bergerak, serta payung atau jas hujan untuk keperluan di pelaksanaan nanti. Mungkin untuk menjaga-jaga ya teman-teman, misalnya tiba-tiba hujan atau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan juga dan lain sebagainya. Oke, itu adalah panduan daripada temu warga yang sudah kita